minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 我至于是你多福，fasalli li rabbika wanhar， 故你应当为你的主而礼拜并拆丧。Inna shani'aka huwal abtar， 愿和你是绝世绝好的。Shadaqallahul azim。Seperti inilah suasana ibadah sholat Jumat yang digelar masjid di Jalan Tamblong, Kota Bandung. Tak ada yang berbeda dengan masjid lainnya, tapi yang membedakan bangunan masjidnya. Nuansa budaya Tionghoa melekat pada bangunan masjid. Inilah Masjid Lause II, masjid yang dibangun yayasan milik Haji Karim Oe, seorang muslim keturunan Tionghoa pada tahun 1997. Disebut Lause II karena Lause pertama dibangun di Jakarta tahun 1991. Berharap dengan wajah saya yang seperti ini, kalau saya sholat di tempat Masjid Mu'alaf, saya nggak akan dapat pertanyaan banget. Gitu. Masjid Lause II adalah masjid bernuansa Tionghoa pertama di Kota Bandung. Keunikannya menarik warga untuk berkunjung ke masjid ini, terlebih saat bulan Ramadan. Soalnya ini lagi bulan puasa, terus ngabuburitnya saya mencari tempat wisata religi gitu, karena masjid ini juga menurut saya unik, ada masjid-masjid campuran budaya Cinanya gitu kayaknya. Saat mengunjungi masjid ini, saya tak hanya ingin melihat keunikan bangunannya. Saya ingin menilik aktivitas komunitas muslim di sini. Saya bertemu Jesslyn, salah satu remaja yang aktif di Masjid Lause II. Jesslyn adalah mu'alaf keturunan Tionghoa. Karena dibangun oleh komunitas muslim Tionghoa, kehadiran masjid berpengaruh pada perkembangan kehidupan muslim di Kota Bandung. Setelah ada Masjid Lause, alhamdulillah semakin banyak juga etnis Tionghoa yang menjadi seorang muslim. Peranan masjid sendiri kalau dulu itu memang pure sebagai pusat informasi Islam bagi etnis Tionghoa khususnya dan masyarakat pada umumnya, tapi semakin kesini kita semakin ingin dekat dengan masyarakat sehingga lebih banyak terjadi asimilasi di sini. Lokasi masjid di Jalan Tamblong erat dengan sejarah komunitas Tionghoa. Sekitar tahun 1847, ada 6 keluarga keturunan Tionghoa di sini. Komunitas ini disebut Tamlong, hingga namanya diabadikan menjadi nama jalan. Karena keterbatasan biaya, pada awal pembangunan pengelola yayasan akhirnya menyulap bangunan ruko menjadi masjid. Setelah dipandu mengenal sejarah masjid, ada yang unik aktivitas di sini. Belajar Shufa, alias tulisan tradisional khas Cina. Liao Capkong adalah guru yang mengajar menulis Shufa. Bukan sebagai muslim, bukan halangan untuk berbagi dengan sesama. Mau saja ya, karena ini saya kan udah lansia juga ya, pengen itu kebudayaan Tionghoa itu bisa disebarin kemana-mana. Nggak muslim nggak masalah. Yang harus dipelajari teknik membuat titik dian, guratan mendatar heng, dan tegak lurus shu. Kemudian ada guratan kail go. Garis tegas kiri adalah tip. Menukik kanan nak. Ada pula garis ke kanan pei dan ke kiri wan. Dan jika kita belajar Shufa atau seni kaligrafi Cina, biasanya pertemuan seperti saya sekarang ini, kita hanya belajar membuat titik-titik atau garis-garis saja. Nah, itu pun biasanya orang bisa benar membuat titik-titik atau garis-garis ini
minimal 10 kali belajar atau 10 kali pertemuan, ya kan kok ya? Iya. Nah, kuncinya adalah sabar dan menggunakan perasaan membuatnya. Seperti ini kok. Tue. Tue. Nah, sampai kokonya bilang tue berarti baru benar. Nantinya peserta menuliskan terjemahan ayat Al-Quran dalam tulisan Cina dan teknik Shufa. Shufa bisa jadi terapi melatih fokus, mengendalikan diri, dan melepas stres. Azabun alimuna walakilla yasun. Di sini juga rutin anak-anak belajar membaca Al-Quran dan menulis huruf hijaiyah. Selain itu, ada juga kelas belajar bahasa Mandarin. Tujuannya untuk menambah skill warga, terutama anak-anak. Belajar agama sambil belajar budaya. Sudah seharian di Masjid Lause, belum usai Jesslyn memperkenalkan kehidupan Islam di sini. Kali ini kami rencana berbuka puasa bersama. Menunya khas negeri tirai bambu. Resepnya turun-temurun keluarga. Mantap! Ini jadi ini apa sih namanya, Kak? Ini kita mau bikin ronde. Biasanya ronde ini di keluarga saya ya, kalau sembayangan gitu ada sembayangan ronde, kita bikin ini sekeluarga. Terkadang kan suka kangen gitu ya sama masakan-masakan waktu kecil gitu kan. Nah, ini karena manis dan dimakan yang anget-anget juga, bisa dijadikan buat tajil. Ronde dalam budaya Cina bermakna kumpul keluarga. Itu sebabnya kue ini biasa disajikan pada saat hari besar. Menu berikutnya, sayur asam ala Cina, kuai chai. Dan inilah menu buka puasa ala Muslim Tionghoa. Ya, jadi meskipun sudah menjadi keluarga mu'alaf ya Teh ya, keluarga Teh Jesslyn ini tetap mempertahankan warisan kuliner Chinese namun tetap dalam kaidah-kaidah Islam. Betul. Kita akan buka puasa dengan kuah chai dan ronde. Tinggal menunggu waktunya berbuka Teh. Iya, betul. Azan. Udah azan? Iya. Alhamdulillah. Nih, selamat berbuka. Berbuka. Apristika Fauzi, Alma Silva melaporkan untuk NET.